Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayu Anggraini, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial dari kelas 1B. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan di topik 9 yaitu staf. Nah, di sini biasanya orang yang ditunjuk oleh bawahan biasa atau lini boleh juga berupa staf atau sekelompok orang yang berupa panitia. Nah, adapun pengertian dari staf itu adalah setiap petugas yang khususnya diangkat untuk memberi pelayanan dan nasihat kepada manajer dalam suatu organisasi dalam suatu bidang khusus yang menjadi keahliannya. Adapun tugas-tugas dari staf, yang pertama itu memberi keterangan yang berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui oleh orang yang berkuasa dalam merencanakan keputusan-keputusan. Yang kedua itu memberi pendapat dan nasihat. Nah, di sini dia berhubungan dengan keterangan yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah mengawasi. Di sini dia berhubungan dengan semua detail pelaksanaan. Nah, sesuai dengan tugas-tugas staf seperti yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa staf tidak sama kedudukannya dengan seorang manajer. Ia hanyalah sebagai pembantu pimpinan dan tidak boleh memberikan perintah kepada petugas-petugas lini. Selanjutnya itu adalah kualifikasi seorang staf. Nah, di sini untuk menjabat sesuatu jabatan, termasuk juga jabatan staf, dibutuhkan kualifikasi tertentu. Nah, untuk mengetahui kualifikasinya apa yang dibutuhkan oleh sesuatu jabatan tertentu dapat dianalisis dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu adalah jabatan staf dengan dianalisis dengan metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiga macam metode tersebut. Yang kedua itu pengetahuan yang luas tentang organisasi atau perusahaan di mana ia bekerja. Yang ketiga mempunyai sifat-sifat pribadi. Sifat-sifat pribadi yang dimaksud itu seperti kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepandaian bergaul. Yang keempat itu adalah mempunyai semangat kerja sama yang ramah tamah. Kemudian yang kelima, kestabilan emosi dan tingkah lakunya yang sopan. Keenam, kesederhanaan, maksudnya di sini dia memiliki kesederhanaan. Dan yang ketujuh itu kemauan baik dan optimisme. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis staf. Pada umumnya, staf itu digolongkan dengan dasar banyaknya pimpinan yang dilayaninya. Kemudian seseorang dapat memberikan layanan khusus kepada seorang pemimpin saja. Tapi di sini juga dapat pula memberikan layanan kepada seluruh unsur pimpinan di dalam suatu organisasi. Nah, atas dasar penggolongan yang kedua ini, maka staf itu dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama itu staf khusus. Nah, staf khusus ini memiliki sifat seperti ia terbatas dalam memberikan nasihat dan bantuan dan tidak mempunyai kekuasaan terhadap elemen-elemen lain dalam organisasi. Kemudian nasihat dan bantuan yang diberikannya ditujukan kepada seluruh bagian-bagian atau seksi dan pula kepada staf yang lain. Selanjutnya itu dia itu memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu. Biasanya juga ini staf khusus, dia itu hanya memberikan nasihat kepada bidang tertentu dan dia juga tidak boleh memberi perintah. Selanjutnya itu adalah staf pribadi. Nah, staf pribadi ini biasanya itu staf yang khusus memberikan layanan atau staf bantuan kepada seorang manajer di dalam suatu organisasi, khususnya dalam bidang keahlian. Staf pribadi ini juga biasanya dia itu staf yang khusus memberikan layanan atau bantuan kepada seorang manajer di dalam suatu organisasi seperti pada presiden direktur. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.